Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur sama saya di Pojok Hukum. Kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apakah pelaku perzinahan itu bisa dijerat dengan pasal asusila atau pasal kesusilaan. Jadi pertanyaan ini harus dibedakan dulur. Sedang di sini saya akan memberikan masukan atau memberikan pendapat sesuai aturan normatifnya, aturan hukumnya. Dasarnya dulu dulur. Jadi begini, dikatakan zina, ya. Ini saya bacakan di KUHP. Yang dimaksud perzinahan atau zina ini kan merupakan sebuah hubungan saya bacakan ya, hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan. Jadi apabila tidak ada terikat pernikahan, tidak sah, bukan suami istri, itu namanya perzinahan atau perkawinan sah. Jadi zina ini bisa dikatakan biasanya dilakukan oleh dewasa, orang dewasa melakukan persetubuhan dan lain sebagainya. Untuk macam-macam zina sendiri dalam Islam memang macam-macam istilahnya. Seperti contoh saya bacakan ini, zina al-laman. Zina al-laman merupakan zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Nah, seperti lihat konten, seperti lihat gambar-gambar porno, itu termasuk zina al-laman. Jadi memandang lawan jenisnya atau perasaan dengan perasaan senang. Nah, kalau zina al-muksan adalah termasuk ke dalam macam-macam zina yang dilakukan orang yang sudah menikah atau telah memiliki suami atau istrinya. Artinya seseorang yang telah menikah atau memiliki suami atau istri ya, namun tidak menjaga diri dari orang lain, istilahnya berselingkuh, itu namanya zina al-muksan. Tadi sudah saya sebutkan lagi, tadi yang pertama adalah al-laman. Al-laman tadi bahwa dilakukan dengan panca indera. Terus ada lagi al-muksan. Al-muksan ini dengan berselingkuh, termasuk zina al-muksan. Tidak menjaga auratnya, hubungan dengan pria lain, tidak menjaga martabatnya dan lain sebagainya. Terus ada lagi namanya zina goiru muksan. Yang dimaksud dengan zina goiru muksan adalah bermacam-macam zina dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Mereka sedang menjalani hubungan sebelum dia ada pernikahan. Jadi tidak legal dulu sebagai suami istri. Jadi bukan kepada orang lain tapi pacaran, terus akhirnya dia melakukan zina. Itu namanya zina goirul muksan. Nah, sedangkan hukum zina sendiri itu dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 6869 Allah SWT berfirman bahwa dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, syirik ya, dan tidak membunuh jiwa, pembunuhan yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian, niscaya dia mendapat pembalasan dosa besar yang dilipat gandakan azabnya untuk hari kiamat, dan akan kekal azab itu ke dalam keadaan terhina. Jadi termasuk zina itu termasuk dosa besar, karena di samping membunuh, syirik, itu diantaranya adalah zina. Nah, hisabnya nanti ya di akhir pembalasan. Tapi
saya bukan khotbah di sini. Saya akan membahas mengenai hukum saja. Dalam pertanyaan tadi, hukum positif, hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu tentang KUHP, masuk tindakan kesopanan atau susilaan, dan juga tindakan asusila, undang-undang pornografi dan lain sebagainya. Jadi ada pertanyaan, ada seorang perempuan ya, ini memergoki atau mengetahui suaminya yang sedang selingkuh. Nah, kalau selingkuh ini kan belum tentu berzina, tapi arahnya memang ke arah berzinahan. Namun ini tidak hanya berselingkuh, tapi juga si orang istri tadi memergoki suaminya sedang bersetubuh dengan wanita lain. Anggap saja gendaannya atau istilahnya willnya lah, wanita idaman lain. Terus dalam suatu ruangan yang tertutup, hotel, anggap aja hotel, tapi diketahui, dicurigai, sejak awal itu sudah dicurigai. Setelah itu baru dibuntuti, diinvestigasi, akhirnya ketahuan di salah satu hotel. Dan istri tadi mengetahui bahwa suaminya telah melakukan perbuatan suami istri. Nggak tahu itu diintip apa ya istilahnya, dilihat lewat kaca atau lewat jendela atau lewat lubang pintu, dan melihat langsung perbuatan hubungan badan lainnya suami istri, suaminya tadi. Nah, jadi dari situ si istri ini gak bisa membuktikan untuk melapor ke kepolisian. Akhirnya atau dia melabrak suaminya. Akhirnya apa? Dia berusaha untuk merekam tindakan-tindakan suaminya tadi. Dia berusaha untuk merekam dengan HP-nya melalui lubang tadi, lubang hotel tadi, lubang jendela atau apa kurang jelas. Setelah itu direkam. Setelah ada perekaman, esoknya dia melabrak daripada si suaminya. Dengan kata lain, dia marah-marah dan dia meminta tuntutan untuk melakukan perceraian karena sudah berbuat zina dengan perempuan lain. Pertanyaannya sekarang, apakah pelaku perzinahan atau suaminya tadi juga bisa dijerat dengan pasal asusila? Itu pertanyaannya yang pertama. Terus yang kedua pertanyaannya, apakah tindakan merekam, ya, mengambil gambar tadi sudah masuk kepada undang-undang pornografi? Nah, ini bertolak belakang dulu. Si korban tadi notabene adalah istrinya yang berusaha untuk merekam sebagai alat bukti. Terus yang kedua, pembelaan daripada si suami dengan hasil rekaman tadi dikatakan menyebarluaskan, memproduksi dan lain sebagainya, konten-konten pornografi. Nah, ini sangat bertolak belakang. Yang satu memakai seorang ahli hukum, yang satu memakai seorang pengacara juga ahli-ahli hukum, sama-sama berargumentasi. Jadi saya garis bawahi untuk dasar daripada perzinahan dulu, ini harus dipahami dulu. Perbuatan zina tidak sama dengan perbuatan asusila, itu yang penting. Ya, saya katakan kenapa kok seperti itu? Karena perbuatan zina adalah merupakan hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau sudah ada terikat pernikahan. Sedangkan untuk selingkuh atau itu masuk ranah persetubuhan. Jadi untuk perbuatan zina tidak sama dengan perbuatan asusila, sehingga pelaku perzinahan tidak dapat dituntut atas perbuatan asusila juga. Kalau sudah dituntut pasal KUHP perzinahan, dia tidak dituntut kepada pasal pornografi atau
pasal asusila. Dan seperti itu. Nah, untuk dapat lebih lanjutnya saya terangkan terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 284 tentang perbuatan zina. Saya bacakan dulu. Perbuatan seorang suami yang sedang selingkuh atau bersetubuh dengan wanita lain dalam suatu ruangan yang tertutup dan dipergoki oleh istrinya dapat disebut perzinahan. Jadi perbuatan tersebut dapat dipidana karena zina sepanjang adanya pengaduan dari pasangan resminya. Jadi itu bisa dilihat dari pasal 284. Sedangkan arti daripada zina sendiri adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini biasanya suka sama suka, terus dilakukan di tempat tertutup, terus tidak diketahui oleh orang lain, ya kamu ya pastilah, dan seperti itu. Nah, sedangkan untuk pertanyaan lagi mungkin di benak dulur-dulur itu kawin siri. Kawin siri itu apa masuk perbuatan zina? Iya, saya katakan perbuatan zina ditinjau dari hukum positif. Walaupun dia sudah ada ikatan secara agama, bukan normatif ya, secara agama. Ada ijab, ada qabul, ada wali, sudah ada pernikahan secara agama, tapi bisa dikatakan perbuatan zina. Bisa Anda laporkan yang merasa dirugikan. Biasanya seorang istri melaporkan suaminya, bukan seorang suami melaporkan istrinya, itu namanya poliandri, seperti itu. Sedangkan untuk asusila, yaitu pada dasarnya adalah asusila memberi arti adalah pelanggaran kesusilaan. Ada perbuatan asusila itu secara eksplisit, ya, yaitu tentang kesusilaan. Jadi kesusilaan ini mengarah kepada kesopanan, ya. Kesopanan ini dikatakan kesopanan ini ada perasaan malu, ada perasaan yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba-raba buah dada, meraba-raba tempat kemaluan, terus memperlihatkan anggota kemaluan dan mencium dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan kesusilaan. Jadi apabila dikatakan zina sama dengan kesusilaan, itu tidak ada sangkut pautnya, mirip. Tapi pasal yang biasanya dilihat dulu, pasal yang dilaporkan ini pasal apa, kan gitu ya. Perbuatan yang dilakukan oleh pihak terlapor atau pelakunya ini apa gitu loh perbuatannya. Kalau dia masih ada ikatan suami istri yang sah, perkawinan yang sah, bisa Anda laporkan ke perbuatan zina. Tapi kalau dia tidak ada ikatan, terus dia meraba-raba, terus mempertontonkan tentang kesopanan lah, yang itu masuk ke pornografi itu. Tapi nanti mungkin ada pendapat lain mengenai hal itu, nanti bisa pakar-pakar, mungkin ada ahli-ahli hukum yang bisa memberikan masukan lewat kolom komentar saya. Yang jelas kalau asusila itu merusak kesopanan, itu yang jelas. Karena dengan merusak kesopanan, polisi atau menjiwai peristiwa tersebut, maka dianggap itu termasuk kesusilaan. Seperti contoh, beda dengan adat istiadat, kebiasaan atau budaya. Itu lebih kepada sifat tentang kesopanan. Kalau adat istiadat, saya kira itu beda tempat dan keadaan. Jadi pernah saya singgung bahwa kalau adat istiadat memakai baju daerah, memperlihatkan atasnya terbuka, bawahnya juga terbuka dan lain sebagainya, itu beda lagi. Itu tentang kesopanan. Saya kira cukup sekian. Mungkin
jawaban saya. Apabila kurang jelas, kurang paham, bisa kita diskusikan lewat kolom komentar atau melalui WA saya 083 830 67 3557. Tetap like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa di pojok hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.